Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidaklah mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu." Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, 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 haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita masing-masing memiliki tugas, memiliki kewajiban di rumah kita, di tengah keluarga kita. Tugas harian, tugas mingguan, atau apapun itu. Demikian juga dalam hidup kita bermasyarakat. Setidaknya kita diundang untuk terlibat dalam hidup bersama di RT, RW, lingkungan perumahan di mana kita berada. Apalagi di lingkungan pekerjaan, perusahaan, kantor, atau tempat kita bekerja. Masing-masing tentu memiliki tugas, dan tugas itu dipercayakan supaya kita laksanakan. Demikian juga ibu bapak saudara-saudaraku dalam hidup menggereja. Terlepas bapak ibu dari paroki manapun, terlepas menjadi pengurus paroki, wilayah lingkungan atau tidak, sebagai murid-murid Kristus, kita semua memiliki tugas untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Hari ini kita mendengarkan amanat agung perutusan dari Yesus, Guru dan Tuhan kita. Bahwa diamanatkan kepada kita semua, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Atas amanat agung inilah, maka kita di sini juga mengenal iman Katolik dan kemudian
dibaptis Katolik. Demikian juga terjadi di semua penjuru dunia. Karena amanat agung inilah para rasul, para murid, dan para penerusnya pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil, dan kita semua menjadi anggota gereja, menjadi murid-murid Yesus. Dan kini bukan berarti bahwa amanat agung ini berhenti. Bagi kita saat ini, di sini dan dimanapun kita berada, pun mendapatkan amanat yang sama. Kita diberi amanat, diberi tugas juga untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Lalu jika demikian, apa yang bisa kita lakukan? Jika dahulu para pendahulu, para misionaris harus pergi berlayar, pergi berjalan kaki, lintas benua, lintas pulau, menyeberang lautan, menyeberang padang gurun, apakah berarti kita pun harus demikian? Pertama yang bisa kita lakukan setidaknya adalah satu, mewartakan Injil dengan cara hidup kita. Dalam perjumpaan kita dengan siapapun, baik di tengah keluarga, lingkungan gereja, dan terutama di lingkungan masyarakat umum, di lingkungan tempat pekerja kita. Bagaimana cara berpikirku, cara bertutur kataku, caraku bersikap menghadapi segala situasi, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala peristiwa yang tidak aku inginkan, menghadirkan nilai-nilai pewartaan Injil yang disaksikan dan bisa meneguhkan bagi orang lain untuk semakin mengenal Yesus, Guru dan Tuhan kita. Bukan berhenti bahwa kita memakai rosario, bukan berhenti bahwa kita bergalungkan liontin salib, skapulir dan apapun itu, tapi terutama cara hidup kita dalam berrelasi, berjumpa, berkomunikasi dengan banyak orang, dan dalam menghadapi semua tantangan kesulitan di tengah kehidupan ini. Yang kedua yang juga bisa kita lakukan adalah kita menggarami media sosial yang kita punya. Saya yakin banyak di antara kita dan hampir semuanya memiliki gadget, memiliki handphone, memiliki media sosial. Jangan berhenti dengan harga gadget yang semakin canggih. Jangan berhenti dengan menggunakan tawaran-tawaran kemampuan yang semakin canggih. Sementara kita duduk di sini, kita bisa berselancar ke seluruh dunia. Karena dengan semakin maju teknologi, dunia ada dalam genggaman. Gunakan media sosial Anda untuk mewartakan Injil. Jangan hanya untuk menyebarkan berita-berita gosip, berita-berita yang belum tentu benar kepastiannya. Jangan hanya digunakan untuk update status, membuat story tentang diri sendiri, tapi wartakanlah Injil. Ini adalah cara kita untuk dunia sekarang menggunakan media komunikasi, media sosial untuk mewartakan Injil. Dan tentunya masih ada banyak cara-cara yang lain. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk semua itu dibutuhkan pertobatan. Seperti Saulus bertobat menjadi Paulus, bukan mewartakan diri sendiri, tetapi mewartakan Yesus yang menjadi guru dan Tuhan kita. Dan ketika kita berani mewartakan Yesus di tengah kehidupan kita, kita benar-benar menjadi murid Yesus yang sejati.